Itu salah satu keajaiban Natal yang saya terima. Tuhan selalu menyertai kok. Kita udah percaya, tapi selalu ada hambatan, ada kesulitan. Sabar, tenang, dalam diam, tetap percaya pada Tuhan. Satu pintu tertutup, Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain yang tidak pernah kita pikirkan, bukan? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, izinkan saya di video ini untuk mengucapkan selamat Natal kepada Anda semua. Iya, kepada Anda. Oma, selamat Natal. Opa, selamat Natal. Om, Tante, selamat Natal. Orang-orang muda, anak-anak remaja, selamat Natal untuk Anda semua. Semoga Natal Anda sungguh-sungguh diberkati oleh kasih Tuhan. Damai sukacita, bukan damai yang palsu. Sukacita yang lahir dari hati, bukan sukacita yang ditentukan oleh orang-orang di luar sana. Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih. Saya sebagai pastor, sebagai pewarta firman Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang betul-betul sudah mempersiapkan diri Anda sejak masa Advent, membersihkan hati Anda, berjuang untuk menghadirkan Natal di tengah keluarga Anda. Meskipun saya sadar pasti tidak mudah, bukan? Saya berharap juga semoga sukacita Natal dan damai Natal, pertobatan di hari Natal jangan berlalu begitu saja. Jangan kayak kita beli parfum yang murah gitu ya, semprot-semprot, ya 1 jam sih masih wangi. Ternyata setelah 2 jam, 3 jam udah gak ada baunya sama sekali. Saudara-saudara, jaga spirit of Christmas. Jaga betul-betul semangat Natal, pertobatan Natal, sukacita dan damai Natal yang Anda terima ketika Anda merayakan Natal. Jaga, berjuanglah betul-betul. Karena semangat Natal itu seperti harta di dalam bejana tanah liat yang mungkin mudah rapuh, mungkin mudah hancur, sehingga nanti bisa terbang begitu saja. Ya Romo, untung diingetin. Mulai hari ini saya akan menjaga spirit of Christmas saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak berpanjang-panjang lagi, izinkan saya untuk mengumumkan siapa pemenang dari hadiah Natal yang ini. Pemenangnya adalah ini dia. Ya. Oke, selamat kepada pemenang. Silakan masuk ke Instagram saya @rmjosusanto. Anda mendapatkan satu dekorasi Natal yang indah yang menyemarakan masa Natal Anda. Tulis di kolom komen di Instagram saya atau di DM Instagram saya juga boleh ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda kemarin merayakan Natal gimana sih? Kesibukan apa saja yang telah Anda lakukan? Ke gereja sudah pasti. Makan-makan Romo sama keluarga? Iya Romo. Kemudian tukar kado Romo? Iya. Di rumah saya tukar kado, di para frater kami juga tukar kado. Kemudian juga apa? Ke makam. Habis ini saya mau ke makam papa soalnya. Terus apa? Apakah Anda tidak lupa untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Mendoakan orang sakit, Romo sudah bilang. Lalu juga berbagi makanan, apakah sudah? Belum sempat Romo, habis ini deh. Janji ya. Karena kemarin ketika saya pulang dari RCTI, saya lihat ada gerai ayam goreng yang terkenal, kok sepi karena masih pagi. Ya udah, kita borong, siap untuk disebar-sebar, dibagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, itulah Natal. Allah yang mau berbagi kehidupannya untuk kita manusia, mengajak kita untuk juga bisa berbagi, bisa berbelas kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya mau mengajak Anda untuk menjaga spirit of Christmas, menjaga sukacita Natal dan damai Natal itu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi begini saudara, saya dalam perayaan Ekaristi, saya begitu kagum, begitu terbelalak dengan fakta kitab suci yang saya baca, yang saya simak betul-betul. Itu diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Matius bab 1 ayat 23. Ada apa Romo? Anda pasti sering dengar, tapi mungkin tidak menyimak dengan teliti. Dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Romo, itu mah udah sering didengar Romo.
Takjubnya apa sih? Romo Yosef ini rada-rada lebay, dikit-dikit takjub, dikit-dikit takjub. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini beneran, bukan gimmick ini. Karena saya langsung melihat subjek. Dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai mereka. Di situ disebut mereka. Siapakah mereka ini? Nah, di ayat-ayat sebelumnya, misalnya di ayat 20 ya saudara-saudara, saya bacakan buat Anda supaya Anda betul-betul terbelalak sama seperti saya. Dikatakan begini, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini dikatakan yang memberi nama kepada anak yang dilahirkan Maria adalah Yusuf. Yusuf memberi nama kepada anak itu Yesus. Di Injil Lukas kalau kita bisa lirik, Maria ibunya yang memberi nama kepada anak yang dilahirkannya dengan nama Yesus. Maria sudah memberi nama, Yusuf sudah memberi nama. Saudara-saudara, tindakan memberi nama dalam tradisi Israel, dunia Timur Tengah kuno 2000 tahun yang lalu, itu bukan sekedar kasih nama sembarang nama, apalah arti sebuah nama. Tetapi saudara-saudara, dalam tindakan memberi nama, itu terbersit sebuah pesan penting. Selain harapan, selain supaya anak itu punya nama ya, punya identitas. Tetapi tindakan memberi nama dari orang tertentu kepada orang lain, itu artinya mulai saat itu Yusuflah yang bertanggung jawab kepada Yesus, anak yang dilahirkan oleh Maria. Meskipun itu bukan dari darah dagingnya, tetapi Yusuf mengambil Yesus sebagai anaknya yang sah. Ini digarisbawahi penting-penting. Artinya saudara-saudara, bayi Yesus, kehidupan Yesus menjadi bagian dari kehidupan Yosef dan Maria. Lalu tadi dikatakan Romo, di ayat 23 dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Siapakah mereka? Apakah hanya Yusuf dan Maria? Ternyata tidak. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Adalah orang-orang yang menyambut bayi Yesus. Orang-orang yang percaya dalam diri bayi ini lahirlah putra Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang mau berbela rasa kepada manusia. Siapa aja Romo mereka, termasuk saya dan juga termasuk Anda semua. Kita yang menyebut Yesus sebagai Immanuel, artinya Tuhan yang beserta kita. Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan di sisi-sisi kehidupan kita. Ada Tuhan yang menemani kita di saat-saat senang maupun di saat-saat sulit kehidupan kita. Ada Tuhan saat kita berjuang dengan sakit penyakit kita. Ada Tuhan ketika kita bergembira sukaria. Ada Tuhan dalam keheningan doa kita. Ada Tuhan ketika kita membaca firman-Nya. Ada Tuhan juga ketika kita merayakan Ekaristi. Ada Tuhan ketika kita berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Termasuk juga ada Tuhan ketika kita berani mengampuni supaya terciptalah damai sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah hidup manusia di mana kita semakin peka. Di mana ya Tuhan ada? Di mana ya Tuhan hadir? Lewat cara apa ya? Melalui siapa ya? Dengan peristiwa apa? Tuhan mencoba menunjukkan dirinya dalam hidup kita. Supaya kita sadar, you are not alone. Supaya kita sadar, kita tidak sendirian. Romo, kalau begitu Romo, saya lebih semangat lagi jalanin hidup Romo. Saya lebih semangat lagi menerima kehidupan saya yang seperti ini. Dan berjuang untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah saya. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Saudara-saudara, teman, sahabat, bahkan keluarga, seringkali mereka juga meninggalkan kita ketika kita terpuruk, ketika kita hancur, gak punya apa-apa lagi.
Padahal ya, ketika kita punya duit, punya jabatan, punya apa segala yang ditawarkan oleh dunia, oh orang bukan saudara aja ngaku-ngaku saudara, bukan? Saudara yang jauh-jauh aja, oh itu saudara saya, bukan? Kita semua banyak teman, banyak orang di kiri kanan kita ketika kita punya apa-apa. Tetapi saudara-saudara, hanya pribadi yang bernama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dalam segala lika-liku kehidupan kita. Itu luar biasanya Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan saudara-saudara, setelah saya merayakan perayaan Ekaristi Natal di tanggal 24, di Villa Melati Mas, di sebuah paroki namanya Paroki Santo Ambrosius. Terima kasih Anda yang sudah hadir di sana. Itu saya langsung dijemput oleh tim RCTI. Mobilnya udah nyampe, saya mandi dulu karena keringetan kan, mandi dijemput langsung ke studio RCTI MNC di Kebon Jeruk. Di situ saya akan bertugas jam 1 sampai jam 3 untuk menjadi host, komentator dan juga penerjemah khotbah Paus Misa Malam Natal live langsung dari Vatikan. Masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Kalau makan nanti kekenyangan, nggak makan nanti lapar, mau tidur tapi ya susah cari tempat karena dingin studio itu. Ya udah, saya mencoba mempersiapkan diri saya. Tuhan, bisa jadi saya hampir lupa banyak kata-kata bahasa Itali karena saya sudah meninggalkan Itali itu dari tahun 2012. Sekarang 2023 nggak pernah kepake lagi itu bahasa. Mungkin saya sering lupa. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan jalan-jalannya buat saya. Tuhan, saya percaya Engkau menyertai saya. Temani saya dalam acara itu. Kemudian jam 12 sudah di make up. Kemudian juga siap, tampil, cek sound segala macam. Nah, di jam 1.30 dimulailah acara itu. Saya bisa mengikuti, bisa menerjemahkan, bisa mendampingi penonton dengan bahasa Indonesia. Karena lagunya semuanya dari bahasa Latin. Lalu juga doa umatnya dari Vietnam, dari China, dari mana lagi kemarin? Dari Arab juga ada bahasa Arab. Jadi orang-orang yang berdoa umat juga dipilih ya. Kemudian juga keluarga yang mempersembahkan kurban, persembahan itu juga dipilih dari Afrika, dari Asia, dari Korea waktu itu, dari Amerika. Di situ mau digambarkan soal keberagaman. Itulah yang saya melihat kata mereka. Mereka ini adalah semua manusia, segala bangsa, suku dan bahasa dan budaya. Selama kita menerima Allah yang lahir dalam diri kita, Immanuel, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita disatukan oleh pribadi luar biasa, pribadi yang agung yang lahir, yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Nah, kemudian muncul kesulitan saudara-saudara. Sebetulnya kesulitan sudah muncul di tahun lalu, sama persis, tapi saya lupa ternyata. Ternyata begini, bagaimana saya bisa menerjemahkan khotbah Paus ya? Karena itu kan nyala ya di studio, khotbah Paus. Lalu saya juga pakai mic. Kalau itu volumenya digedein, waduh, itu bisa feedback, becok ngaung-ngaung, guing-guing itu satu studio. Maka di studio itu kecil sekali. Saya sampai disuruh maju ke depan speaker gitu untuk dengar apa sih Dev Pausnya ngomong apa. Karena Bapak Paus Fransiskus sudah berusia ya, suaranya sudah kecil, pronunciation-nya juga sudah nggak sejernih kedengarannya di telinga saya seperti 10 tahun yang lalu. Nah, di situ saya berjuang. Nah, ini Tuhan membantu saya melalui seorang imam namanya Romo Bayu Ruseno. Kalau tahun lalu saya dibantu oleh Romo Baur, mereka berdua tuh misa di Vatikan langsung di dalam Basilika. Mereka bantuin saya untuk mensistematisasi. Beliau mendengarkan khotbah langsung nulis ketik di WhatsApp, lalu saya terima di studio. Jadi di situ saya diselamatkan oleh Tuhan melalui teman-teman saya ini yang baik-baik ini. Terima kasih Romo Baur, terima kasih Romo Bayu, sangat membantu terjemahan mereka, bantuan mereka. Memang saya nangkep, tetapi kan menjadi sulit ketika suaranya udah kecil. Saya harus berfokus, harus fokus juga sama kamera, sama televisi. Memang tidak mudah, tidak langsung bisa diterjemahkan dengan baik. Tetapi lagi-lagi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada saya. Sehingga malam itu lancar luar biasa. Seperti tahun lalu, saya pulang ke Villa Melati Mas, hujan gede untuk disupirin sama drivernya MNC TV.
Lalu saya tidur, lalu siangnya saya pulang ke rumah untuk ajak mama dan keluarga saya untuk makan-makan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu salah satu keajaiban Natal yang saya terima, yang buat saya adalah mukjizat. Tuhan selalu menyertai kok. Sulit, penuh tantangan, Tuhan akan buka jalan. Meskipun hambatan-hambatan, kita udah percaya nih, tapi Tuhan itu selalu menunjukkan kasih-Nya. Kita udah percaya, tapi selalu ada hambatan, ada kesulitan. Sabar, tenang, dalam diam, tetap percaya pada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan-jalannya. Satu pintu tertutup, Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain yang tidak pernah kita pikirkan, bukan? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang diminta dari kita adalah tetap sama. Tetap pancarkan semangat Natal, rasa damai, kebaikan sejati kepada dunia, ketulusan, kejujuran, kasih, cinta. Berkati orang-orang yang mengutuk kamu, betul-betul. Kasihi musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, dari pesan Bapak Paus, saya bisa menangkap 3 hal. Yang pertama, ketika dunia saat ini disibukkan dengan prestasi, bagaimana kita mengejar prestasi-prestasi, kalau bisa itu nomor 1, dengan perang-perang, kalau bisa kita jadi pemenang gitu ya, menjadi orang yang kuat, menunjukkan power kita, kekuatan kita, kekuasaan kita. Tetapi uniknya saudara-saudara, Allah hadir lebih memilih inkarnasi, menjadi manusia berupa bayi mungil di Bethlehem. Saudara-saudara, pilihan Allah itu di luar nalar kita, di luar bayangan kita. Itulah keajaiban Natal. Pilihan Allah sangat berbeda dengan pilihan dunia. Yang kedua, Bapak Paus mengajak kita untuk setiap kita melihat bayi Yesus dalam palungan di kandang Natal. Bapak Paus bertanya, apakah kita orang Kristiani masih bergetar ketika melihat bayi itu? Allah yang maha hebat, yang maha kuasa, kok mau-maunya menjadi bayi lemah yang tidak berdaya? Ketika lahir saja sudah dikejar-kejar oleh Herodes, saudara-saudara. Di situ Allah hadir. Apakah diri kita masih bergetar ketika memandang bayi Yesus dalam palungan? Kemudian juga, apakah getaran itu cuma berhenti ketika kita memandang bayi Yesus? Apakah juga mendorong kita, menggetarkan hati kita untuk berbela rasa, untuk tindakan kasih kepada sesama kita? Allah yang berbela rasa, Allah yang menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar dalam diri pribadi Yesus yang lahir itu menggetarkan kita, mendorong kita untuk berbagi kasih kepada sesama. Lalu yang ketiga, pesan Bapak Paus ini adalah Bapak Paus mengajak kita semua. Sulit sekali manusia mencari ketenangan. Sulit sekali manusia mencari Allah hadir di mana. Sang Immanuel itu di mana. Nah, Bapak Paus mengajak kita orang-orang Kristiani untuk membiasakan diri, membuat habitus baru dengan datang ke ruangan adorasi. Bapak Paus menggarisbawain, di ruangan adorasi jangan cuma ngomong, minta, ngobrol sama Tuhan, tapi sembahlah Dia sebagai Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya melalui sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus adalah kehadiran Allah yang sungguh nyata. Betul-betul realis presensia. Allah sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Di situ kita betul-betul disadari Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Saya percaya apapun masalah-masalah Anda, apapun tantangan dalam kehidupan Anda, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kita. Betul-betul Tuhan akan membuka jalan. Betul-betul itu yang saya rasakan, mukjizat di malam Natal yang saya alami. Semuanya dilancarkan. Khotbah saya bagi Anda yang hadir di misa malam Natal di Villa Melati Mas, saya senang, saya suka sama khotbah saya puas artinya. Artinya khotbah itu bukan hanya untuk umat, tapi untuk diri saya. Saya bisa betul-betul setelah mengolah di masa Advent firman-firman kitab suci, saya menemukan mutiara-mutiara yang bisa saya bagikan di dalam khotbah saya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan biarkan sukacita Natal ini berlalu daripada kita. Jangan dirusak. Jangan mudah tergoda, dihancurkan oleh hal-hal lain. Karena lahirnya dari Allah. Terima kasih Tuhan,
terima kasih. Engkau menyertai kehidupanku. Sang Immanuel. Ketika kita menamai Dia Immanuel, Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tuhan bukan orang asing. Tuhan bukan sesuatu yang jauh di sana. Sebutlah Immanuel. Salam, Tuhan memberkati. Saya mau ajak frater-frater makan-makan siang bersama. Bye-bye.